Apakah kamu sedang tulis konten, cari kata kunci, atau merencanakan strategi SEO kamu? Nah, ChatGPT ini bisa mengubah permainan, dan aku akan menunjukkan caranya. Yuk kita mulai. Pertama-tama, mari kita buka browser kita dan cari ChatGPT. Kalau kamu belum punya akun dengan ChatGPT, kamu bisa klik pada Get Started untuk membuat akun, atau masuk kalau udah punya akun. Terus, kamu bisa gunain versi gratis dari ChatGPT atau bayar $20 per bulan untuk ChatGPT Plus. Jadi aku akan gunain GPT-4, tapi kamu bisa ikutin dengan versi gratisnya. Nah, ChatGPT ini sangat membantu ketika datang ke penelitian kata kunci, kamu dapat ketik prompt yang meminta saran kata kunci. Terus dalam contoh ini, aku bertanya apa aja beberapa kata kunci long tail yang terkait dengan side hustle. Seperti yang bisa kamu lihat, ChatGPT ini akan memberikan kata kunci long tail yang dapat aku gunain di situs webku. Selain itu, ChatGPT juga memberikan lebih banyak detail yang dapat aku pertimbangkan. Terus, kata kunci long tail terkait dengan side hustle adalah frasa yang lebih spesifik yang mungkin digunain oleh calon side hustler ketika mencari peluang, ide, atau nasihat tentang memulai side hustle. Oke, berikut ini adalah beberapa contoh dari berbagai kategori side hustle. Seperti dilihat dipisahkan menjadi kategori-kategori berbeda, kayak bisnis online, freelancing, ekonomi gig, investasi di real estate, side hustle kreatif dan artistik, serta teknologi dan pengembangan. Nah, aku bisa gunain salah satu dari kata kunci long tail ini untuk membantu menulis konten untuk situs webku. Sekarang, sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, aku akan gunain apa yang diberikan oleh ChatGPT kalau aku gunain GPT 3.5. Jadi, sekarang aku berada di 3.5 dan aku akan masukin prompt yang sama. Seperti terlihat, GPT 3.5 ini memberiku daftar, tetapi nggak seluas GPT-4. Namun demikian, itu sangat berguna sehingga kalau kamu gunain versi gratisnya, masih bisa ngikutin langkah-langkah ini. Nah, sekarang mari kita kembali ke GPT-4. Setelah menerima kata-kata kunci ini, kita akan mencoba memahami niat dibaliknya karena memahami niat pencarian sangat penting untuk SEO. Kamu dapat gunain ChatGPT untuk memahami dan menganalisis niat pencarian di balik setiap kata kunci agar kontenmu sesuai dengan apa yang dicari orang-orang, guys. Terus untuk lakuin ini, kita akan tulis prompt lain meminta ChatGPT menjelaskan niat dibalik sebuah kata kunci pilihan kami. Kamu dapat melalui daftar ini dan pilih mana dari kata kunci long tail tersebut ingin digunakan. Aku akan pergi ke bagian teknologi dan pengembangan serta mencari tahu niat pencarian dibalik mengembangkan aplikasi mobile untuk pendapatan pasif serta bertanya tentang niat pencarian spesifik tersebut. Oke, seperti terlihat ChatGPT ini mengatakan bahwa niat pencarian dibalik hal tersebut mencerminkan seorang hasrat pencari untuk memahami atau mengejar dua cara menghasilkan uang dengan pasif melalui pengembangan aplikasi mobile yang kemudian dirinci menjadi area minat tertentu termasuk belajar tentang pengembangan aplikasi, serta memahami pendapatan pasif beserta strategi monetisasi, kisah sukses, studi kasus, riset pasar ceruk, tantangan bisnis teknis, hingga pertimbangan hukum serta finansial. Setelah menerima hasil-hasil tersebut, aku pun mastiin informasi berkaitan dengan intensitas tersebut, juga melakukan hal serupa dalam GPT-3 agar melihat perbedaannya. Seperti terlihat, ia memberikan intensitas tetapi nggak seluas GPT-4. Meskipun begitu, masih bermanfaat menghasilkan ide-ide konten bagi situs webku sekarang. Sebelum melanjutkan pada langkah berikutnya, di mana aku pun meminta kepada ChatGPT membuat outline bagiku. Seperti terlihat, outline dibuat oleh ChatGPT agar sesuai bagi pemula. Siapapun tertarik masuk ke bidang pengembangan aplikasi dengan tujuan menghasilkan pendapatan pasif, outline itu sangat luas sehingga agar melakukan hal itu, aku pun memintanya memperluas pada segmen tertentu dari outline, di mana ChatGPT ini nunjukin kepada kami berbagai cara bagaimana kami dapat memonetisasi aplikasi kami, guys. Ini sangat membantu saat kami menulis konten bagi situs web kami. Dan itulah dia, meskipun ChatGPT sangat ngebantu, selalu penting bagimu untuk mereview dan memeriksa kontenmu sendiri karena selain itu ada banyak hal lain mendukung SEO. Misalkan aja, kamu boleh bertanya kepada ChatGPT agar menghasilkan daftar topik-topik kompetitormu bahas, tapi nggak ada ataupun mendapatkan saran-saran meningkatkan SEO-mu. Hanya cukup bertanya kepada ChatGPT bagaimana cara ningkatin profil backlinkmu bersama-sama alat-alat lain. Seharusnya kamu masukin ke dalam strategi SEO-mu. Salah satu favoritku adalah SEMrush. SEMrush ini dapat digunain segala sesuatu dalam ranah SEO. Mampu bantu kamu penelitian kompetitif, penelitian keyword, pembangunan tautan on page, dan teknologi SEO. Jadi bermanfaat baik pemula maupun ahli dalam bidang SEO. Aku rasa semua orang harus gunainnya nih. Lalu beberapa fitur keren lainnya yaitu domain overview, memberi wawasan instan kekuatan kelemahan kompetitormu, pelanggan perspektif. Semua yang perlu kamu lakuin cuma masukin domain, lalu lihat semua analitik di sini. Kamu akan lihat top organic keyword, sisa keyword berdasarkan intent, juga pesaing organik utama. Sekarang scroll lebih jauh lagi, temuin backlink halaman indeks, itu pasti bermanfaat bagimu. Nah, fitur lainnya SEMrush menurutku cukup berguna yaitu penelitian keyword. Jika klik pada keyword overview, setelah berada di halaman, ketik keyword lalu klik search, maka ia akan tunjukin ide-ide keyword beserta analisis SERP. Masih banyak fitur lainnya, halaman cukup berguna untuk penelitian keyword. Hal menarik lainnya disediakan SEMrush yaitu backlink analytics, tempat melacak backlinks. Domain manapun melakukan analisis link mendalam, menyelami strategi pemasaran biar bersaing. Fitur menarik lainnya kategori on page dan SEO-nya. Punya set audit, mungkinin menjalankan analisis SEO guna menemukan masalah teknis prioritas tinggi. SEMrush merupakan salah satu alat favoritku di dunia
dunia SEO dengan banyak fitur-fitur mampu membantumu memperbaiki SEO websitemu. Kalau tertarik, kami sudah sediain link di bawah ini yang memberi akses selama 14 hari gratis terhadap SEMrush. Dukung channel kami supaya mampu membuat lebih banyak konten gratis seperti ini. Kalau emang klik link di bawah ini, terima kasih sebelumnya. Dan kalau kalian menikmati video kali ini dan merasa terbantu, silahkan subscribe dan beri like. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Pastikan menjawab semuanya ditayangkan di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.